Saudara sekalian, uh, pada malam hari ini saya akan mengawali apresiasi khusus saya kepada yang terhormat Pak Marsam. uh, Kalau saya menyebut Pak Marsam bukan berarti tidak menghormati para pelaku ludruk yang lain ya, di Malang Raya khususnya. Kita mendapati adanya banyak pelaku ludruk ya. Tapi Cak Marsam memiliki unikum, memiliki keunikan. Nama lengkapnya Marsam Hidayat. Teman-teman memanggilnya Cak Marsam, satu sapaan yang sangat Jawa Timuran ya. Pun Cak Marsam tidak lagi muda ya, karena lahir tahun 1960 ya. Jadi tahun ini memasuki usia yang ke 62 tahun. Ya, kita tetap memanggilnya Cak Marsam. Perjalanan keludrukannya panjang, hampir setengah abad lamanya. Saya sempat membaca di biodata Pak Marsam. Jadi Pak Marsam mulai belajar ludruk itu tahun 1977 ya. Jadi pada tahun ini sudah 45 tahun Pak. Sudah tidak terasa hampir setengah abad. Jadi perjalanan panjangnya sudah hampir hidup ya. Sudah 45 tahun. Nah, ini saya kira merupakan satu bentuk keistiqomahan Pak Marsam dalam berkesenian ludruk. Jadi yang menarik perhatian kita, Pak Marsam mengartikan penyajian atau sajian ludruk ini dalam arti yang sangat luas gitu ya. Ketika panggung-panggung pertunjukan ludruk mulai surut gitu ya, ternyata Pak Marsam punya panggung baru, yaitu panggung yang bisa hadir di mana-mana dan bisa diakses oleh siapa saja, yaitu melalui videografi yang diunggah melalui HP. Ini yang saya kira kedatipun sebatas pada kidungan yang diistilahi dengan keluyuran. Ini merupakan satu pemanfaatan teknologi kekinian yang oleh Pak Marsam sebagai pelaku ludruk, dan ini barangkali tidak banyak dilakukan oleh pelaku-pelaku ludruk yang lain yang memanfaatkan teknologi komunikasi yang modern. Dan bersyukur bahwa unggahan-unggahan Pak Marsam pada media yang berupa HP itu bisa di YouTube, yang juga bisa kita saksikan di Facebook ya, yang seringkali juga tampil diunggah lewat Facebook. Ini bukan hanya mengkomunikasikan kepada publik, tapi sekaligus menjadi dokumentasi, ya. Dokumentasi visual, dokumentasi videografis yang saya kira perlu dilakukan. Hal serupa mestinya ini juga segera disusul oleh Pak Soleh, yang paling tidak untuk kali yang ke-43 ada catatan-catatan yang kemudian yang sebenarnya sudah setiap pada bulanan itu disampaikan, yaitu mocokatannya. Jadi mungkin akan perlu segera disusulkan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Marsam melalui buku ini, yaitu buku yang berjudul Kidungan Keluyuran ya. Ini satu hal yang menurut saya menarik ya, karena dokumentasi itu bisa dalam bentuk videografis, tapi juga ada dokumentasi dalam bentuk tekstual, yaitu dalam bentuk buku yang bisa dikomunikasikan ke publik ya. Ada banyak beberapa orang yang ikut mengapresiasi buku ini, menyampaikan tulisan, ada Mas Sindu, ada Pak Vito, dan saya juga kepingin nanti dalam tulisan yang lain. Saya sebenarnya sudah
menyiapkan tulisan untuk kegiatan ini, tapi belum saya rampungkan karena memang menunggu kegiatan pada malam hari ini yang tadi kita juga sudah mendapatkan banyak hal yang berkaitan dengan hitungan. Nah, dalam perjalanan panjang Pak Marsam itu, beberapa kali Pak Marsam mengikuti ludruk yang di sanggarnya itu bukan sanggar yang didirikan oleh Pak Marsam sendiri sebagai anggota. Paling tidak tercatat ada 7 yang Pak Marsam sempat ikut perkumpulan ludruk itu, sampai perkumpulan ludruk yang ada di Jakarta, yaitu Ludruk Manggala Jakarta. Ya, nah, ini tapi bukan hanya menjadi anggota dari satu perkumpulan ludruk, Pak Marsam pun juga sempat paling tidak mendirikan 2, yaitu Ludruk Sangsaka Malang dan satu lagi adalah Ludruk Manggala Malang, ya. Dan kemudian menjadi pimpinan juga pada Ludruk Lero Anyar tadi yang Mas Sindu sampaikan. Ini satu pengalaman yang perlu dicatat, ya. Jadi tentang bagaimana konsistensi Pak Marsam pada perjalanan panjangnya kurang lebih 45 tahun menekuni dunia ludruk dan tetap ludruk sampai sekarang, gitu ya. Ini catatan yang pertama. Dan yang kedua, saya melihat Pak Marsam adalah seniman ludruk yang saya sebut pede, ya. Jadi percaya diri, ya, untuk berkolaborasi dengan sajian kesenian yang bisa saja bukan ludruk dalam berbagai festival. Pak Marsam juga menghadirkan ludruk itu walaupun tidak pada kelaziman sajian ludruk yang lain, jadi pada pertunjukan ludruk, tapi pada bisa pertunjukan musikal. Atau saya terakhir mencatat adanya kehadiran Pak Marsam yang saya sebut sebagai seniman entengan, ya. Jadi di WA, di telepon itu Pak Marsam mohon hadir gitu, ya. Saya sempat bertemu ketika Warung Damar Kambang di Sekabron. Pak Marsam hadir dan kemudian ngitung bersama anak-anak kecil, gitu ya, di satu rumah tua di Sekabron, ya, rumah tua yang bergaya Indis. Nah, ini yang barangkali oleh teman-teman pelaku ludruk yang lain belum, ya. Jadi kami berharap apa yang dilakukan oleh Pak Marsam bisa dijejaki oleh teman-teman pelaku ludruk yang lain. Mas Hindu juga sudah melakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang lain, sajian ludruk yang lebih dalam konteks yang kekinian, gitu, ya. Nah, Pak Marsam pada usia yang jauh lebih awal ini sudah mampu mencoba untuk mentransformasikan lintas generasi, ya, lintas wahana malah. Ya, ini saya kira hal yang penting, ya. Nah, ini sedikit catatan saya tentang Pak Marsam. Dan satu hal yang menarik perhatian kita, perjalanan yang terakhir, terutama yang terekam lewat hitungannya itu, Pak Marsam menyebutnya dengan hitungan keluyuran, ya. Kata keluyuran digunakan dalam hal ini, ya. Istilah keluyuran ini kita kenal di dalam bahasa Jawa Baru, ya. Barangkali kata dasarnya itu luyur, gitu, ya. Kaluyuran, gitu, ya, jadi keluyuran. Nah, kegiatan keluyuran ini dipandang sebagai kegiatan yang tak membawa manfaat, gitu. Oleh karena itu seringkali orang tua itu memarahi anaknya, kok bocah keluyuran tok, gitu. Jadi kalau keluyuran itu tidak dapat apa-apa, muspro, gitu, ya, kegiatannya itu mubazir, ya, muspro. Nah, dalam konteks hitungan keluyuran Pak Marsam ini, ternyata keluyurannya Pak Marsam itu bukan keluyuran yang muspro, ya. Saya jadi teringat mutiara kata dalam bahasa Jawa, yaitu banyak berjalan banyak dilihat, gitu, ya. Nah, dengan keluyuran Pak Marsam
eh, melakukan perjalanan, ya, banyak berjalan, banyak dilihat. Nah, apa yang dilihat Pak Marsam dan keluyurannya itu kemudian ditangkap oleh Pak Marsam sebagai sebuah inspirasi, sebuah bahan yang kemudian dicoba tuangkan di dalam hitungan keluyurannya, gitu ya. Nah, ini yang menurut saya satu hal yang menarik, gitu. Bahkan Pak Marsam menangkap momentum-momentum, peristiwa-peristiwa yang sangat aktual, ya. Uh, Tidak semua ya yang sudah diunggah Pak Marsam ini dituliskan dalam buku ini. Yang terakhir yang saya sangat melihat bagaimana aktualitas Pak Marsam untuk menangkap fenomena yang aktual yang terjadi itu ketika Pak Marsam menulis menghitungkan apa yang mungkin bisa kita sebut sebagai satu tindakan altruistik dari seorang perempuan muda di Lumajang Selatan ketika terjadi erupsi yang meninggal bersama ibunya, ya. Sinten Pak Marsam? Ya, ya. Nah, ini menarik ya. Dan Pak Marsam tidak hanya berbicara sekali tentang yang berkenaan dengan erupsi Semeru, karena sebelumnya Pak Marsam juga sudah menuliskan menyanyikan menghitungkan salah satu judulnya itu adalah erupsi Semeru, gitu ya. Jadi peristiwa letusan Semeru sebelumnya, karena Semeru beberapa kali meletus. Nah, ini yang menurut saya adalah sesuatu yang menarik, gitu ya. Memang ludruk ya sebagai sebuah kesenian tradisi. Keseniannya tradisi, tetapi konteks isinya itu bisa sangat aktual, gitu ya. Jadi setiap perjalanan kehidupan dari masa ke masa, mulai dari zaman Jepang tadi Pak Soleh menyebut ada hitungan Pak Kupon Omaidoro, itu konteksnya pada masa kedudukan Jepang. Tapi ludruk bisa sangat adaptif ya dengan fenomena-fenomena yang terjadi ya, lintas masa ya, dari waktu ke waktu. Nah, dan itu kemudian tersaji tidak hanya dalam lakon yang disajikan, tapi juga hadir dalam hitungan-hitungan yang seringkali ini yang merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu, karena di balik hitungan itu ada pesan, nah itu ya. Ini kadang juga rotok nyelekit juga ya. Ada kritikan-kritikan, ada kritik-kritik sosial yang hadir ya. Di hitungan Pak Soleh ini juga hadir semacam itu, berbicara tentang korupsi juga itu ya. Di lingkungan kecil, di lingkungan pedesaan malahan gitu ya. Nah, hal-hal semacam inilah yang menjadikan hitungan itu menjadi sesuatu yang segar di dalam pertunjukan ludruk, apalagi menggunakan kata-kata yang memang sangat familiar ya. Tidak hanya menggunakan bahasa Jawa, tapi menggunakan bahasa ibu lainnya, di mana ludruk itu dipentaskan. Tadi sempat juga dinyanyikan oleh dihitungkan oleh Pak Soleh, atau apalagi Mas Sindu ya, yang sangat kena menurut saya ya, ketika ngitung dalam bahasa Madura. Dan yang menarik, dalam hitungan-hitungan Madura itu ada lengkingan-lengkingan gitu ya. Saya nggak tahu ya kenapa itu menjadi satu ciri ya, ada lengkingan panjangnya, pesisiran. Nah ini menarik, ini sangat khas itu ya. Jadi bukan hanya di bahasanya, tapi ada lengkingannya itu ya, ada ngeliknya, anglek-angleknya gitu. Ini yang karakter Maduranya. Nah ini yang menarik. Baik, saya kira itu sedikit saja tentang Pak Marsam. Tapi menurut saya Pak Marsam memang sebagai seniman ludruk, menurut saya melihat memiliki keunikan, unikum, dan moga-moga jejaknya bisa diikuti oleh teman-teman lain. Baik, saya akan menambahkan sedikit yang berkenaan dengan apa yang dipakai, istilah yang digunakan dalam dalam konteks yang kita bicarakan, yaitu hitungan keluyuran. Kata hitungan itu adalah kata jadian, bukan kata jadi-jadian. Ada beda. Kata jadian. Jadi kata dasarnya adalah hitung. Ya. Ini merupakan satu istilah yang sebenarnya sudah kita dapati pada
bahasa Jawa kuna, Jawa Tengahan, kemudian hadir juga dalam bahasa Jawa Galuh dan juga diserap dalam bahasa Indonesia. Ya. Bahkan ada lagu yang dinyanyikan oleh Chrisye itu judulnya Kidung, oh Kidung yang indah, dan seterusnya. Nah, jadi ini adalah istilah yang hadir panjang ya sebagai sebutan. Ada prasasti yang dari masa Balitung, itu prasasti kuburan candi yang di dalamnya juga sudah menyebut kata hitung ya. Bahkan di di pengantar yang ditulis oleh Pak Wido juga sempat menyinggung kata hitung di dalam sumber data prasasti, salah satunya dalam prasasti Gulung-Gulung ya Pak gitu ya. Pada prasasti sendok yang lain kita juga mencatat adanya kata hitung ataupun pada banyak prasasti lainnya. Nah, pada konteks prasasti kata hitung ini hadir bersama dengan ragam kesenian lainnya, ya, ragam kesenian yang lain yang pada proses penetapan tanah perdikan, sima atau swatantra, mangidung itu disebut dalam konteks penyemarak, upacara penetapan tanah sima, penyemarak. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual, ya, bersifat ritual, tapi ada kegiatan-kegiatan yang bersifat penyemarak di ragam seni pertunjukan, termasuk tapuk, tapel, rakat dan seterusnya, itu juga, atau wayang itu dihadirkan untuk menyemarakkan ritus penetapan tanah perdikan. Salah satunya hitung. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita, dalam bentuk apa hitung yang disebut di dalam sumber-sumber data lama, sumber-sumber data prasasti misalnya, atau juga kita mendapati banyak sumber data sastra ya, sastra lama yang di dalamnya juga menyebut kata hitung. Nah, paling tidak ada dua dalam perjalanan panjang ya, jadi tidak hanya di prasasti tapi juga di sastra. Kata hitung itu bisa diartikan dalam artian satu nyanyian, ya, nyanyian, ya, hitung. Bahkan pengertian hitung sekarang ini lebih menunjuk pada nyanyian, ya. Jadi merupakan apa yang diistilahi Pak Soleh tadi dengan langen suara, gitu ya, langen suara, lange itu artinya indah, suara. Jadi suara yang indah. Jadi ini adalah seni suara, ya. Seni suara ini salah satu langen suara. Selain istilah-istilah lain ya, berhubungan dengan seni musik vokal atau seni suara, ya, ada banyak, ada gitar, ada tembang juga, ada sindi atau sindian yang menjadi sinden, kemudian juga ada gerong, itu juga kita dapati. Ini adalah ragam-ragam sebutan yang berhubungan dengan penyanyian, ya, seni suara, seni musik vokal di masa lalu. Ini pengertian yang pertama. Jadi kata hitung dan kata-kata jadiannya, jadi ada beragam kata jadian, misalnya manghitungaken, anghitung-hitung dan seterusnya. Ini adalah kata-kata jadian, kata ulang yang kata dasarnya adalah hitung. Nah, yang kedua, hitung ini ternyata tidak hanya digunakan dalam arti nyanyian, tapi hitung juga digunakan untuk menyebut salah satu bentuk susastra lama, ya, bentuk susastra lama selain kakawin, ya, susastra dalam bentuk puisi, ya, itu juga dihadirkan dalam bentuk kidung, ya, terutama ini hadir pada era Majapahit. Ya. Kita mencatat adanya banyak susastra lama yang berbentuk hitung, ya, macam-macam. Ada hitung yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa kesejarahan dan khususnya sejarah Jawa. Tercatat misalnya hitung Ranggalawe, hitung Surandaka, hitung Sunda dan seterusnya. Ini adalah hitung-hitung yang
berlatar, ya, isi kisahnya ini berkenaan dengan kesejarahan Jawa, ya. Tapi tidak selalu, ya. Ada kitung-kitung yang ternyata isinya itu sebenarnya merupakan gubahan atau sempalan dari wiracarita dalam Mahabharata. Misalnya ada Kidung Dewa Ruci, ya. Ada Kidung Sudamala, gitu ya. Ada juga Kidung, ya ini agak sejarah juga, ya. Tidak ada Kidung Sri Tanjung, gitu, dan seterusnya. Ya. Ini ada keagamaannya juga, ya, karena Sudamala itu juga Kidung yang isinya tentang kisah kedewataan juga, ya, karena berkaitan dengan Siwa, dengan istrinya, yaitu Dewi Uma yang dikutuk menjadi Ranini dan seterusnya. Nah, kemudian ada Kidung yang juga hadir pada cerita penantang, Kidung Tantri, ya, cerita-cerita Tantri. Nah, dan yang menarik lagi, cerita-cerita Pandi, varian-varian cerita Pandi banyak hadir dalam bentuk susastra Kidung, ya, dalam bentuk susastra Kidung. Jadi pendek kata bahwa pada masa Majapahit, susastra yang ini orang seringkali menyebut ini adalah bentuk Jawa dari susastra yang berbentuk puisi, ya, yang hadir menguat itu pada masa Majapahit, ya, sampai masa Majapahit akhir dan berlanjut sampai masa transisi antara Hindu-Buddha ke masa pertumbuhan Islam, ya. Dan kemudian berlanjut sampai dengan sekarang. Bahkan yang kemudian Kidung juga menginspirasi munculnya bentuk tembang yang lain, yaitu nanti hadirnya motopat dan seterusnya. Nah, kalau kita dengan demikian tergambar bahwa Kidung ini tidak hanya berupa berwujud sebuah nyanyian, tapi juga bisa berwujud susastra yang dalam bentuk puisi yang bisa dilakukan karena di dalamnya ada metrikalnya, ada metrumnya yang menjadi petunjuk penyanyiannya. Nah, banyak mantra-mantra yang juga kemudian disajikan dalam bentuk kidung. Oleh karena itu di masa lampau tadi juga sempat disinggung pada, kalau tidak salah, pada mocopatannya Pak Soleh, bahwa ada muatan-muatan mantra di dalam kidung, gitu ya. Pada relief cerita yang dipahatkan di Candi Jago misalnya, ya, di Candi Jago misalnya, yaitu pada relief partayatnya, terutama adegan di Bodhicitta yang menggambarkan para yang menggambarkan adegan ketika menghadap Wairocana, kemudian juga disajikan alat musik petik, ya Pak, dan alat musik yang berjawe itu ada 3 alat musik berjawe, ada bangsi, dan yang di depan itu sangat mungkin adalah orang yang menyanyikan kidung, karena di teksnya, di partayatnya itu disebut yang di paling depan itu kan berderet, ya. Musisinya itu 4 orang, di derajat belakang itu adalah menyampaikan guna puji-pujian dalam bentuk kidung, ya. Jadi kidung itu digunakan dalam konteks nyanyian pujian kepada dewa, ya, kepada dewata. Nah, nanti kita juga melihat bahwa mungkin Pak Marsam nanti bisa, atau Pak Soleh atau teman-teman yang lain bisa menyampaikan apakah di dalam kidung dalam konteks lodrok itu di dalamnya juga masih ada hal-hal mantra-mantra, puji-pujian, muatan-muatan religis, ya. Saya kira iya, karena apa yang ada dalam isi, ya. Ya, kalau tadi Mas Sindu menyebut ada sampilan, ada isi, ya. Jumlah barisnya bisa 2, bisa 4, ya. Tapi selalu walaupun 2 sampilan 1, isi 1, kalau 4 baris sampilan 2, seperti pantun, ya. Ini merupakan bentuk pantun Jawa. Ya. Bahkan kidungan itu bisa juga seperti pantun, bisa berbalas pantun, ya. Berbalas parian, gitu ya. Nanti bisa duet 2-3 orang gitu. Berbalas parian itu menarik, ya, kayak balas pantun. Nah, ini memang ciri-ciri budaya Melayu, ya, termasuk di dalamnya Jawa, gitu ya. Nah, jadi dengan
demikian tergambar bahwa sebenarnya itu memiliki perjalanan yang sangat panjang ya. Nah, konteks apa itu disajikan? Seperti saya sampaikan, itu bisa menjadi penyemarak ya pada upacara penetapan sima misalnya. Tapi juga bisa dalam konteks pada konteks upacara ya, ritual gitu ya. Misalnya himne yang disampaikan dalam bentuk kidungan. Nah, kemudian juga yang menarik perhatian kita, ada hitungan itu yang kemudian dipadu ya, dipadu dengan kata hitung ya, bisa dipadu dengan kata lain ya, misalnya kata widu ya, widu menghitung, ini berkali-kali muncul widu menghitung ya. Ini semacam semacam kata yang bersinonim arti itu ya, yang menunjuk pada arti yang sama, karena kata widu itu kemudian jadi bidu ya, bidu ya, karena w bisa bertukar dengan b gitu ya, jadi bidu yang kemudian jadi biduan ya. Sampai sekarang masih kita kenal ya, penyanyi ya itu sebutnya biduan. Jadi widu menghitung itu berkali-kali muncul ya, berkali-kali muncul. Tapi yang menarik perhatian kita juga ada kata widu itu yang kemudian ada hitung itu yang digabung dengan tarian, di satu kata gabungan dijadikan kata gabung dengan kata tari, misalnya hitung atanda ya. Nah, inilah yang mengingatkan kita pada apa yang ada pada Ludruk gitu ya. Jadi penanda, penari, termasuk penari remo tadi itu juga bisa juga menyampaikan hitungan, atau kalau remo itu dan apa namanya tadi? Gandangan ya, gandangan. Nah, ini yang mirip juga dengan hitungan ya, yang tadi ini hadir juga di Ludruk. Nah, hal yang lagi dalam kaitan dengan itu konteksnya ya, ada juga jadi kalau menghitung sambil menari ya, tapi ada juga yang menarik perhatian, ada hitungan itu dalam konteks-konteks yang diberitakan di dalam sumber data prasasti ataupun sastra, itu juga menjadi mata pencaharian, yaitu dengan menjual jasa seni. Jadi hitungan itu menjadi kegiatan kesenian barangan ya, amen ya, dengan menjual seni suara. Dan ini terjadi justru di periode-periode awal Ludruk gitu ya, di era-era perintis Ludruk ya, Besutan ya, itu juga justru yang tampil awal kan hitungannya ya, dan konteksnya menjadi kesenian, bisa kesenian jalanan ya, kesenian yang dalam konteks ambaran atau ngamen ya dalam istilah sekarang. Nah, jadi dengan demikian Ludruk hitung itu hadir dalam banyak konteks peristiwa di kehidupan masyarakat, durasinya panjang, paling tidak mulai masa Hindu-Buddha, kemudian memasuki masa pertumbuhan perkembangan Islam, masa kolonial, bahkan sampai dengan sekarang ya, bahkan sampai dengan sekarang. Nah, jika di Jawa Timur, seperti saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Soleh tadi, kalau orang menyebut hitung, maka asosiasi orang itu tertuju kepada Ludruk, karena hitung merupakan satu bagian integral ya, satu komponen integral di dalam satu pementasan Ludruk gitu ya. Bahkan sebagai satu komponen, hitungan ini adalah satu bagian, satu komponen yang banyak ditunggu-tunggu oleh pemirsa, karena hitung tidak hanya menjadi tontonan, kalau istilahnya Pak Marsam, tidak hanya untuk paling bebingan. Saya mencatat di komentar Facebook, di Facebook saya itu untuk paling bebingan, jadi memberikan kegembiraan, kesenangan pada orang ya, karena kadang ada aspek komisnya ya, kelucuan di dalam hidup, tapi juga menjadi tuntunan karena ada muatan-muatan, ada pesan-pesan. Nah, justru pesan inilah yang penting. Karena itu saya setuju dengan Mas Sindu bahwa dalam hitungan yang ada sampiran, ada isi, ini sebenarnya adalah media komunikasi.
untuk menyampaikan pesan kepada publik tentang hal-hal yang berharga yang tidak harus jauh dari kita. Hal-hal berharga itu dicari dari sekitar kita sendiri. Oleh karena itu isinya kadang-kadang bisa sangat sederhana. Pak Soleh mampir di rumah teman itu juga sudah jadi hitungan. Saya mencatat di beberapa hitungan Pak Soleh ini Pak Soleh, Pak Marsam ini ada isinya hanya tentang bagaimana Pak Marsam ketemu temannya gitu ya. Misalnya apa itu Ulini Wakaji gitu. Kemudian ada HP-nya Pak Robi ya gitu ya. Nah, apa menjawab SMS-nya Pak Robi dan seterusnya itu sudah jadi. Nah, jadi yang terakhir yang ingin saya katakan bahwa marilah itu ini dijadikan sebagai satu wahana dimasyarakatkan